Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemuliaan merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap orang. Maka setiap orang selalu berusaha untuk meraih kemuliaan dengan berbagai cara. Namun, sebagian orang salah faham dan mengira bahwa sesuatu yang dikejarnya itu bisa mendatangkan kemuliaan, tapi sebaliknya dengan sesuatu yang dikejar itu malah menjadikan dia ternistakan di mata manusia yang lainnya. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta benda dan dia mengira dengan harta yang melimpah itu dapat menjadi kemuliaan bagi dirinya di mata orang lain. Dan sebagian manusia yang lain berlomba-lomba untuk mengumpulkan popularitas. Mereka membuat konten-konten tertentu untuk membuat orang lain kagum dengan dirinya, baik itu di sosial media, melalui televisi, melalui YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Dia mengira dengan kekaguman orang dan popularitas yang dia dapatkan itu dapat menjadi sebab kemuliaan yang dia miliki. Lalu sebagian manusia yang lain mengira dengan kekuasaan itu dapat menjadikan kemuliaan bagi dirinya, maka dia berlomba-lomba untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Tapi dewasa ini banyak sekali realita yang kita dapatkan berkata lain. Banyak orang yang karena ingin mendapatkan harta benda yang melimpah, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang malah menjadikan dia tidak mulia di mata manusia. Banyak orang yang dengan kekuasaannya dia malah menyalahgunakannya untuk korupsi dan lain sebagainya. Dengan kekuasaan itu tidak mendatangkan kekuasaan, tapi malah menjadikan dia hina di mata manusia karena dia berakhir di dalam jeruji besi. Ternyata kekuasaan, popularitas, dan harta benda tidak serta-merta mendatangkan kemuliaan bagi seseorang. Lalu bagaimana agama memandang kemuliaan itu? Di dalam Al-Quran Allah telah mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara hidup yang mulia. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya untuk hidup mulia kita tidak perlu mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya, kita tidak memerlukan popularitas, tidak pula memerlukan kekuasaan. Tetapi kunci untuk mendapatkan kemuliaan hidup adalah yang pertama dengan beriman. Allah berfirman, alladzina amanu minkum, yaitu orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Lalu syarat yang kedua yaitu alladzina utul ilma, yaitu orang-orang yang diberikan ilmu. Maka bekal yang harus kita miliki agar hidup kita menjadi mulia adalah yang pertama kita harus beriman, dan yang kedua kita harus memiliki ilmu. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya ilmu itu dibagi menjadi dua, ilmu yang sifatnya wajib dan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ilmu yang sifatnya wajib adalah ilmu yang harus dipelajari oleh setiap umat muslim.
yaitu adalah ilmu agama. Bagaimana tata cara sholat, tata cara beribadah yang lainnya. Lalu ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah adalah ilmu yang bersifat duniawi, yaitu ilmu yang ketika sudah dipelajari oleh orang lain, maka kewajiban untuk menuntut ilmu tersebut sudah gugur bagi orang yang lainnya. Contohnya adalah ilmu kedokteran, ilmu teknik, dan lain sebagainya, yang itu sifatnya adalah ilmu-ilmu duniawi. Dan ilmu itu merupakan bekal kemuliaan bagi seseorang. Lalu dalam ayat lain Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam surat ini Allah menegaskan bahwa kemuliaan di mata Allah itu bukanlah orang-orang yang memiliki harta benda atau popularitas ataupun kekuasaan. Namun orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang memiliki ketakwaan. Maka sudah selayaknya kita selalu memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa selalu memupuk keimanan kita dan ketakwaan kita, lalu kita mengasah keilmuan kita untuk meraih kemuliaan di mata Allah. Karena kemuliaan di mata Allah itulah adalah kemuliaan yang hakiki. Demikian kultum dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.